Bab 1313, muka tebalnya tak ada batas. Mu Bei menghela napas lega, menepuk dadanya pelan. Syukurlah. Tidak muncul bencana petir surgawi tingkat mengerikan. Labu kekacauan itu melonjak-lonjak sambil bersuara. Menurut labu ini, dugaan barusan. Mu Bei langsung memasukkannya ke dalam dunia besar sejatinya. Kalau dibiarkan barang ini ngoceh beberapa kalimat lagi, ia takut tempat ini tiba-tiba didatangi satu kali bencana petir pemusnah dunia. Saat itu, seluruh 9 dimensi pasti habis. Di sekitar, orang-orang lain justru terkejut. Itu labu. Ternyata punya kesadaran sendiri. Senjata pusaka berjiwa dalam legenda. Banyak orang matanya langsung berkilat-kilat. Mu Bei tidak peduli dengan tatapan penuh hasrat itu. Ia terus mendalami dan memahami barisan aksara kuno di atas air terjun itu. Seiring pemahamannya, ia perlahan menyadari makin banyak. Pandangan dan pengertiannya terhadap jalan kultivasi pun naik ke tingkat yang lebih dalam. Tepat saat itu, seorang pria kekar berkepala pelontos tiba-tiba muncul di ruang ini. Begitu muncul aura iblis menggetarkan jiwa langsung meledak menyebar. Sesaat kemudian, pria pelontos itu menatap Mu Bei dengan wajah bengis, lalu melangkah setapak demi setapak ke arahnya. Semakin ia mendekat, tekanan iblis yang menyelimuti tubuhnya kian mengerikan, seakan-akan raja wilayah iblis turun ke dunia. Aura semacam ini membuat semua orang di sekitar merinding ketakutan. Mereka tak kuasa tidak mundur beberapa langkah. Kuat sekali. Pria pelontos ini bahkan lebih kuat daripada siluet remang sebelumnya. Setidaknya, ia adalah eksistensi tingkat 12 dimensi. Tatapan Mu Bei sedikit bergetar. Ia mengenali pria pelontos ini. Bukankah ini adalah siluman mengerikan yang pernah ia temui di ruang domain Dao sebelumnya? Saat itu, ia mengusir pihak lain dengan identitas Raja Manusia. Tak disangka, sekarang pihak lain datang lagi mencarinya. Pria pelontos itu berjalan ke arahnya, menatap Mu Bei sambil menggeram, Raja Manusia reinkarnasi. Kamu ini beraninya benar-benar besar mulut di depan bapakmu. Setelah kabur waktu itu, ia tiba-tiba berpikir. Eksistensi tak terkalahkan seperti Raja Manusia, mana mungkin perlu reinkarnasi? Perlu reinkarnasi apa? Seluruh alam semesta besar bergetar di bawah tekanan Raja Manusia. Bahkan Kaisar Langit Lin itu pun, kalau bertemu Raja Manusia, harus bersikap amat sangat hormat. Bagaimanapun juga, orang itu adalah guru Kaisar Langit Lin. Orang seperti itu mau reinkarnasi apa? Taruhlah, 100 langkah ke belakang. Kalau Raja Manusia benar-benar iseng sampai reinkarnasi, dan Mu Bei benar-benar adalah reinkarnasinya, lalu kenapa saat pertama kali bertemu dengannya dulu Mu Bei bisa kabur? Setelah itu, kenapa malah membiarkan dirinya lolos? Sama sekali mustahil. Benar-benar tidak mungkin. Jadi ia pun tersadarkan. Mu Bei hanya kebetulan beruntung dan baru saja memperoleh banyak jurus pusaka milik Raja Manusia. Hal inilah yang membuatnya amat sangat tercekik dan murka. Ia, eksistensi seperti dirinya, waktu itu malah dibuat kalang kabut lari ketakutan oleh satu makhluk 9 dimensi. Terlalu memalukan. Saat ini, Mu Bei menatapnya dan berkata, kalau dipikir baik-baik, aku kan tidak pernah bilang aku reinkarnasi Raja Manusia, itu kamu sendiri yang bilang. Pria pelontos itu menatap Mu Bei. Pipi memerah padam, lalu wajahnya jadi makin bengis. Persetan sama kamu. Boom. Guntur meraung. Seluruh ruang kediaman pusaka itu seketika menjadi hitam legam bagaikan tinta. Di atas kepala pria pelontos, sebuah pusaran petir bencana nan luas muncul. Di dalam pusaran petir itu, tampak satu persatu pemandangan mengerikan, bintang-bintang hancur, dewa dan iblis merintih, alam semesta runtuh. Semua bermunculan. Aura pemusnah dunia mengamuk tanpa batas. Seluruh alam semesta besar ikut berguncang karenanya. Dalam sekejap, semua orang,
termasuk Mubei, berubah wajah ketakutan. Saat ini, semua orang timbul perasaan seolah-olah seluruh alam semesta besar akan hancur lebur. Pria pelontos itu sendiri pun ketakutan sampai ke puncak, menatap petir kehancuran di atas kepalanya. Kenapa? Detik berikutnya, dari dalam pusaran petir bencana itu tiba-tiba menjulur sebuah tangan raksasa yang terbuat dari petir. Tangan petir itu mencengkeram dirinya, lalu langsung menyeretnya ke dalam pusaran petir. Tak lama, pusaran petir bencana itu lenyap. Ruang kediaman pusaka ini pulih seperti sedia kala. Alam semesta besar pun kembali tenang. Di dalam ruang kediaman pusaka, semua orang ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat, tubuh tak henti-hentinya gemetar. Banyak orang bahkan langsung tersungkur lemas di tanah. Mereka terengah-engah mengambil napas besar, keringat di kening mengucur bagaikan hujan. Punggung Mubei juga terasa sedingin es. Barusan saja, ia benar-benar merasa segalanya akan lenyap. Setelah itu, ia malah makin bingung. Ini, apa-apaan? Saat ini, orang-orang lain pun menoleh menatapnya. Ekspresi mereka aneh, ngeri, bingung, macam-macam menyatu di wajah. Sudah 4 orang kuat, satu lebih menakutkan dari yang lain. Namun setiap kali timbul niat bermusuhan terhadap Mubei, mereka justru tewas meledak satu persatu. Terutama pria pelontos siluman barusan. Eksistensi super yang setidaknya tingkat 12 dimensi itu, baru mengucap satu kalimat, "Persetan sama kamu," pada Mubei, langsung mengundang hukuman langit tingkat pemusnah dunia. Ini terlalu kelewatan, terlalu ganjil. Apakah karena dia memahami barisan aksara kuno di air terjun ilahi itu, lalu memperoleh perlindungan wibawa Kaisar Langit? Kurasa tidak sesederhana itu. Untuk 3 orang pertama masih bisa begitu dijelaskan, tapi nasib siluman pria pelontos keempat ini jelas agak aneh. Agak terlalu keterlaluan. Semua orang gentar sekaligus bingung. Semua orang menatap Mubei. Pemandangan barusan benar-benar terlalu tidak masuk akal. Mubei sendiri juga merasa sangat aneh. Lalu ia bergumam, "Jangan-jangan, seutas kehendak yang ditinggalkan Kaisar Langit Lin di sini merasakan bakatku yang tiada banding, lalu merasa sejiwa denganku. Jadi dia habis-habisan melindungiku." Kilin hitam, dim kecil, pedang pemenggal iblis, tungku penelan langit, labu kekacauan. Ketebalan mukanya sudah lewat batas. Detik berikutnya, Mubei tidak mau memikirkannya lagi. Sifatnya memang selalu begitu. Kalau menghadapi sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dipahami, ia memilih untuk tidak memikirkannya. Mikir terlalu banyak juga percuma. Tatapannya kembali jatuh pada barisan aksara kuno itu. Ia terus mendalami. Seiring pemahamannya, ia menyempurnakan cabang-cabang kecil dari setiap ranah besar yang pernah ia lalui. Esensi, ki, dan rohnya terus menguat. Aspek-aspek lain pada dirinya pun turut meningkat. Beberapa saat kemudian, auranya mencapai sebuah puncak dan tidak lagi bertambah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Ia bergumam, ketemu caranya. Lewat pemahaman terhadap barisan aksara itu, ia menyadari banyak hal. Pada momen ini, ia menemukan cara untuk menurunkan kebutuhan sumber daya kultivasi. Bisa menurunkan secara besar-besaran. Dan di masa depan, ini juga bisa membuat kekuatan gabungannya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, di atas air terjun ilahi, barisan aksara kuno itu tiba-tiba lenyap satu persatu. Mubei menatap ke sana, tertegun sejenak. Lalu ia membungkuk dalam-dalam ke arah air terjun ilahi itu, setelah itu memanggil kilin hitam untuk pergi. Perjalanan kali ini, panen yang ia peroleh sangat besar. Pertama, ia menyempurnakan seluruh cabang detail dari ranah-ranah besar yang pernah ia tapaki. Kekuatan gabungannya mengalami perubahan kualitas yang sangat besar. Kedua, ia memahami banyak jalan kultivasi yang mendalam. Bagi perjalanan kultivasinya ke depan,
semua itu akan berguna luar biasa. Ketiga, ia menemukan metode sempurna untuk menurunkan kebutuhan sumber daya, mengatasi satu masalah terbesar yang ia hadapi sekarang. Maknanya jauh lebih besar daripada memberinya ratusan gumpal sumber dao sekaligus. Tak lama kemudian, ia sudah berjalan menjauh sekitar 10 meter. Tepat saat itu, ia tiba-tiba berhenti. Mendadak berbalik menatap ke arah air terjun ilahi. Kilin hitam bertanya, "Kenapa?" Mu Bei menatap tajam ke arah air terjun ilahi. Barusan, ia merasakan sepasang mata dari sana sedang memperhatikannya. Ada suatu perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun ketika ia menatap ke sana sekarang, justru tidak melihat apapun. Ini membuatnya mengerutkan kening. Ia menatap ke arah air terjun ilahi lagi, menghitung sampai puluhan tarikan napas. Tetap saja tidak menemukan apapun. Ia tertegun sejenak, lalu akhirnya hanya melirik air terjun ilahi sekali lagi. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tak lama, sosoknya lenyap di kejauhan. Saat ini, di sisi air terjun ilahi, seorang pria berjubah putih berdiri diam di sana. Tatapannya lembut memandangi punggung Mu Bei yang menjauh. Pria itu hanya berdiri di sana, namun sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Detik berikutnya, pria itu menghilang tanpa suara. Bab 1314, orang sampah begini terlalu banyak. Pada saat itu, Mu Bei sudah pergi sangat jauh. Kilin hitam berkata, "Sekarang kita ke 10 dimensi." Mu Bei mengangguk. Sekarang, ia sudah bisa pergi ke 10 dimensi. Tepat saat itu, dari kejauhan tiba-tiba lewat sekelompok kultivator. Paviliun Panah Dewa kali ini benar-benar sial. Berani menyinggung para kuat yang turun dari 10 dimensi. Takutnya bakal. Dengar-dengar, orang-orang dari 10 dimensi itu sudah berangkat ke Paviliun Panah Dewa. Besok lusa, Paviliun Panah Dewa mungkin sudah tidak ada. Rombongan itu menghela napas. Mu Bei berhenti melangkah begitu mendengar itu. Paviliun Panah Dewa sepertinya sedang ditimpa masalah. Ia langsung berbalik menuju Paviliun Panah Dewa. Sebelumnya, wakil pemilik kedua Paviliun Panah Dewa, Duan Gao, sudah beberapa kali mengirim kabar padanya. Sangat perhatian. Sekarang Paviliun Panah Dewa sedang dalam bahaya, ia tentu harus turun tangan membantu. Hidup ini, kalau orang lain baik pada dirinya, ia tentu juga harus membalas. Paviliun Panah Dewa. Di dalam paviliun, semua orang mundur selangkah demi selangkah menghadapi 3 pemuda. Di sekeliling, sudah ada lebih dari 100 mayat berserakan. Dan semua mayat itu adalah murid dan anggota Paviliun Panah Dewa. Saat ini, semua orang di Paviliun Panah Dewa memandangi 3 pemuda itu dengan wajah penuh ketakutan. Memanfaatkan saat kami terluka parah dan tak berdaya, lalu merebut ramuan suci kami. Kekuatan semut kecil seperti kalian ini ternyata lumayan juga. Dari 3 pemuda 10 dimensi itu, pria yang berdiri di tengah berbicara dengan suara dingin. Wakil pemilik kedua Paviliun Panah Dewa, Duan Gao, mengatupkan tangan pada ketiganya. Ia berkata dengan sangat sopan, "Masalah ini memang salah dari pihak paviliun kami. Mohon 3 tuan sudi memaafkan. Asal 3 tuan bersedia mengampuni paviliun kami rela memberi ganti rugi kepada 3 tuan." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria di tengah mengangkat tangan. Sebuah kekuatan mendominasi menyapu dirinya. Duan Gao langsung terseret dan dicekik di leher oleh pria itu. "Siapa yang mengizinkanmu bicara?" Jantung Duan Gao berdebar keras. Namun ia sama sekali tidak mampu melawan. Tak berdaya. 10 dimensi melawan 9 dimensi. Ini benar-benar penggilasan lintas dimensi yang mutlak. Wajah pria di tengah itu dingin. Cekikannya di leher Duan Gao menegang. Wajah Duan Gao seketika memerah ungu. Namun pada detik berikutnya,
tubuh Duan Gao tiba-tiba menghilang dari genggaman pria itu. Pria di tengah itu mengernyit. Di sampingnya, dua pria lainnya juga mengernyit. Duan Gao ternyata menghilang dalam sekejap. Ada apa ini? Detik selanjutnya, ketiganya serempak mendongak ke langit. Orang-orang lain di paviliun panah dewa juga merasakan ada yang terjadi, lalu ikut menengadah. Di atas paviliun, di langit tinggi, sosok Duan Gao muncul di sana. Di sampingnya berdiri seorang pemuda. Dan pemuda itu, tentu saja adalah Mu Bei. Barusan, ketika Duan Gao hampir dibunuh, Mu Bei tiba tepat waktu. Ia menggunakan dao ruang untuk menyelamatkan Duan Gao. Duan Gao menatap Mu Bei. Di wajahnya masih tersisa ekspresi ngeri. Dengan suara bergetar ia berkata, Mu Xiaoyou. Ia ingin mengucap terima kasih, tapi untuk sesaat tak sanggup merangkai kalimat lengkap. Tadi ia benar-benar ketakutan oleh bayangan kematian yang hampir menjemput. Kematian. Di dunia ini, tidak banyak orang yang benar-benar tidak takut pada hal itu. Mu Bei tersenyum, "Senior, tenangkan diri dulu." Duan Gao menarik napas dalam-dalam. Dengan cepat ia menenangkan diri. Lalu ia segera mengatupkan tangan ke arah Mu Bei dan berkata penuh rasa syukur, "Terima kasih Xiaoyou. Terima kasih banyak. Sini." Ia benar-benar tak menyangka Mu Bei akan tiba-tiba muncul di. Setelah itu, ia menebak. Mungkin Mu Bei mendengar kabar bahwa paviliun panah dewa menyinggung para kultivator 10 dimensi, lalu langsung melesat datang. Hal itu membuat hatinya sangat terharu. Ia tadi hanya mengirim beberapa pesan dan informasi untuk Mu Bei. Namun ketika Mu Bei tahu ia dalam bahaya, ia langsung bergegas datang. Betapa berhati dan berbudi. Orang seperti ini, di dunia, benar-benar jarang ada. Detik selanjutnya, ia menoleh ke tiga pemuda 10 dimensi itu, lalu berkata pada Mu Bei, "Seorang murid paviliun kami menemukan satu ramuan super." Saat itu, ketiganya sedang terluka parah, jadi gagal merebutnya. Setelah pulih, mereka menelusuri jejak sampai ke paviliun panah dewa kami. Mereka menuduh kami merampas ramuan mereka. Nada suaranya mengandung amarah. Mu Bei tersenyum, "Tak perlu marah. Di dunia ini, orang sampah seperti ini sangat banyak. Hal seperti itu, ia sudah sering jumpai." Saat itu, tiga pemuda dari 10 dimensi itu menatap tajam ke arah Mu Bei. Pria di tengah mengeluarkan suara dingin, "Berani-beraninya kau menyelamatkan orang yang mau aku bunuh. Masih berani menyebut kami sampah pula. Dasar cacing kecil. Kau benar-benar sudah bosan hidup, ya?" Begitu suaranya jatuh, ia menggapai ke arah Mu Bei dari jauh. Dengan satu genggaman itu, sebuah telapak tangan raksasa dari cahaya ilahi terkondensasi. Dalam sekejap, telapak itu muncul di depan Mu Bei, langsung menelungkupinya. Mu Bei menjentikkan jari. Sret! Telapak tangan cahaya ilahi itu hancur berkeping-keping. Lalu, dengan bunyi gedebuk, pria di tengah itu terhuyung dan mundur beberapa langkah. Sekali mundur, ia dipaksa mundur sampai sejauh 3 zang. Detik berikutnya, pria di tengah itu menstabilkan tubuhnya. Ia memandang Mu Bei, dan wajahnya menjadi kelam. Ia, seorang kultivator 10 dimensi sejati, lebih dulu dibuat orang di depan mata seorang kultivator kecil dari 9 dimensi merebut target yang hendak ia bunuh. Sekarang, malah dipaksa mundur olehnya. Memalukan. Sangat memalukan. Boom. Sebuah daya ilahi yang kuat menyembur dari dalam tubuhnya. Puncak ranah sejati atas. Ia menatap Mu Bei, "Akan kubiarkan kau segera merasakan sejauh apa jarak dimensi antara semut dari dimensi rendah dan para kuat dari dimensi tinggi." Sret! Sosoknya lenyap seketika. Pada detik berikutnya sudah muncul di depan Mu Bei. Namun begitu ia baru saja muncul di hadapan Mu Bei, lehernya sudah lebih dulu dicekik oleh Mu Bei. Mu Bei memelintir tangannya dengan santai. Krek!
Leher orang itu patah. Lalu tubuhnya meledak hancur. Jiwa ilahinya pun ikut lenyap. Semua orang terpaku. Semua orang gemetar ketakutan. Orang-orang paviliun panah dewa hampir membeku di tempat ini. Seorang kultivator kuat dari 10 dimensi ternyata dibunuh Mu Bei dalam sekejap. Padahal, dari tampak luarnya, Mu Bei jelas masih berada di ranah Dao Langit 9 dimensi. Duan Gao menatap Mu Bei, tergagap. Xiao You, kau. Ia tahu di belakang Mu Bei ada eksistensi yang sangat kuat. Karena itu, saat Mu Bei datang, ia sudah yakin paviliun panah dewa akan aman. Ia mengira, eksistensi kuat di belakang Mu Bei mungkin akan turun tangan dan menghapus 3 pemuda itu. Namun yang tak ia sangka, Mu Bei mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk membunuh seketika kultivator kuat yang turun dari 10 dimensi itu. 9 dimensi membunuh 10 dimensi dalam sekejap. Ini mengerikan. Pada saat yang sama, 2 pemuda 10 dimensi yang tersisa dilanda ketakutan hebat. Mu Bei jelas baru 9 dimensi ranah Dao Langit. Namun ia sanggup dalam sekejap membunuh senior mereka yang sudah memasuki ranah sejati atas. Bagaimana mungkin? Detik berikutnya, salah satu dari mereka menatap Mu Bei dengan mata melotot, kau di suatu tempat. Mendapatkan kekuatan eksternal yang luar biasa. Mu Bei mengibaskan tangan dengan santai. Dengan satu kibasan itu, sebuah ki pedang emas menebas ke arahnya. Dalam sekejap sudah tiba di depan pria itu. Pria itu ketakutan. Sudah tak sempat menghindar, ia mengeluarkan teriakan menggila. Ia mengepalkan tinju dan menghantam ki pedang emas itu. Tinju dan ki pedang beradu. Plak! Tinju pria itu terpental terlepas. Setelah itu, laju ki pedang emas sama sekali tak berkurang. Dengan suara tercabik, ia menebas kepala pria itu. Jiwa ilahinya pun ikut ditebas dan musnah. Orang-orang paviliun panah dewa gemetar hebat. Dibunuh dalam sekejap. Lagi-lagi dibunuh dalam sekejap. Pemuda 10 dimensi terakhir kini benar-benar diliputi kengerian. Satu patah kata ancaman pun ia tak berani ucapkan. Ia langsung berbalik dan kabur. Namun, baru saja ia terbang menembus langit, sebilah ki pedang emas sudah menyambar ke hadapannya. Pria itu ketakutan sampai ke puncak. Serangan pedang ini, ia sama sekali tak sempat mengelak. Namun, tepat pada saat itu, sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Dengusan dingin itu disertai dengan aura mengerikan yang menyapu. Dalam satu hentakan keras, ki pedang emas itu dihancurkan. Tak jauh dari sana, seorang pria paruh baya berjubah merah api berjalan ke arah mereka. Dari tubuhnya, tekanan tingkat Raja 10 dimensi menyapu luas. Bersambung.